Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang biometrik kita sudah berumur 34 tahun di Januari 2020 ini. Sudah sangat lama sekali ya. Sepertinya memang sudah waktunya untuk dikeluarkan undang-undang yang baru agar bisa mengikuti dan relevan dengan perkembangan zaman. Semangat pagi! Rekan-rekan semua, sekarang kita sudah berada di Januari 2021. Kita telah memiliki undang-undang biometrik yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Undang-undang tersebut berusaha untuk merespon perkembangan zaman dan peningkatan teknologi informasi yang begitu pesat. Setelah ini kita akan bahas bagaimana tentang Undang-Undang biometrik yang baru. Biometrik adalah pajak atas dokumen, dan saat ini telah terjadi banyak perubahan bentuk tentang dokumen atau terjadi modifikasi. Maka undang-undang biometrik saat ini mencoba menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ingat ya, saya ulang, biometrik tadi adalah pajak atas dokumen. Melekatkan biometrik pada suatu dokumen berarti orang tersebut telah membayar pajak, dan hal tersebut tidak terkait dengan keabsahan dari isi dokumen tersebut. Karena sekali lagi, biometrik semata-mata adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biometrik berisikan beberapa hal yang baru dibandingkan undang-undang yang lama, yaitu yang pertama, yaitu adanya perluasan definisi dokumen. Yang sekarang ini dimaknai tidak hanya kertas, tetapi juga dokumen elektronik. Silakan dilihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, yaitu Undang-Undang biometrik yang lama, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Jadi, di undang-undang yang lama, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan seterusnya ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, dan seterusnya. Jadi ada penegasan elektronik di sini. Oke, yang kedua adalah mempertegas saat terutang pajak dan pihak yang terutang pajak untuk setiap objek pajak. Insya Allah nanti kita akan bahas tema ini tersendiri. Yang ketiga, memperkenalkan konsep pemungut biometrik untuk dokumen tertentu. Hal ini tidak ada di Undang-Undang biometrik yang lama. Yang keempat, fasilitas biometrik ya, dalam hal terjadi bencana alam, pelaksanaan program pemerintah, dan perjanjian internasional. Ini juga tidak ada di Undang-Undang biometrik yang lama. Yang kelima, tentu saja ini terkait dengan tarif tunggal. Dulu itu ada 2, 3.000 dan 6.000. Sebelumnya sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan di bawahnya, kemudian ditingkatkan maksimal menjadi 3.000 dan 6.000. Sekarang menjadi hanya 10.000. Dan ini sifatnya sederhana. Kemudian batasannya, nilai uangnya yang terkena biometrik, ya, dokumen yang memuat jumlah uangnya itu menjadi 5 juta. Nah, dulu kan 1 juta saja, bahkan di bawah itu sudah terkena biometrik. Teman-teman semua, ini adalah objek biometrik yang ada pada Undang-Undang biometrik yang lama. Nanti kita bisa bandingkan dengan Undang-Undang biometrik yang baru. Ini adalah objek biometrik pada Undang-Undang yang baru. Sebenarnya masih sama, yaitu objek dari biometrik adalah dokumen. Nah, dokumen ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Apa itu yang dimaksud dengan sifat perdata? Yang dimaksud dengan kejadian yang bersifat perdata adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluarsa. Dokumen yang kedua yang dikenakan biometrik adalah kelompok dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini maksudnya adalah 1. Bisa jadi ada dokumen yang sebelumnya bukan merupakan objek biometrik. Misalkan surat pengiriman barang, tetapi karena akan dijadikan alat bukti di pengadilan, maka dokumen tersebut menjadi objek biometrik dan dilakukan pelunasan biometrik dengan cara pemeterian kemudian. Atau yang kedua, bisa jadi ada dokumen yang dari awalnya merupakan objek biometrik, misalkan kwitansi uang senilai 8 juta rupiah. Nah,
Dulu ketika dibuat belum dibubuhi atau dibayar bea materainya. Nah, sekarang ketika akan menjadi alat bukti di pengadilan harus dilunasi dulu bea materainya. Termasuk juga jika ternyata telah kedaluarsa. Sekarang menjadi tetap terutang bea materai karena dijadikan alat bukti di pengadilan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang bersifat perdata. Meliputi yang pertama adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan surat lainnya yang sejenis adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan. Antara lain surat kuasa, surat hibah, surat wasiat. Ya, itu masuk kategori sini. Terus, ya apa yang dimaksud dengan rangkap? Rangkap adalah satuan dari jumlah dokumen. Nah, contohnya jika ada surat perjanjian dibuat oleh 2 orang atau 2 pihak dalam 2 rangkap, maka masing-masing dokumen itu terutang bea materai. Ya, bukan cuma difotokopi, tetapi keduanya harus terutang bea materai. Oke. Dokumen berikutnya yang bersifat perdata, yang kedua atau yang B adalah akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. Ya, ini juga disebutkan di Undang-Undang Bea Materai yang lama ya, 2 hal tadi di atas. Kemudian yang ketiga atau C adalah akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Ini juga ada di Undang-Undang Bea Materai yang lama. Yang keempat atau yang D, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, di Undang-Undang yang lama itu ada surat berharga, ada efek. Kemudian di Undang-Undang yang baru digabung menjadi surat berharga. Nah, apa yang dimaksudkan surat berharga? Surat berharga itu adalah contohnya itu saham, obligasi, cek, biljet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, waran, option, deposito, dan sejenisnya. Termasuk juga adalah surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau kita membeli saham 1 lot, itu kan isinya 100 lembar saham. Nah, jika 100 lembar penerbitan 100 lembar saham ini dituangkan dalam satu surat kolektif saham, maka bea materai hanya terutang atas surat kolektif sahamnya saja. Gitu. Baik, kita lanjutkan yang kelima atau yang E adalah dokumen transaksi surat berharga. Termasuk di sini adalah dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumen transaksi surat berharga? Ini antara lain adalah bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa trade confirmation atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi dalam satu hari biasanya ada rekap transaksi yang dilakukan oleh kita di hari itu. Itulah trade confirmation. Itu terutang bea materai. Nah, ini masih diperdebatkan. Nanti kita lihat bagaimana sikap dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dokumen transaksi kontrak berjangka? Nah, itu antara lain adalah bukti atas transaksi pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen berikutnya adalah yang F adalah dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Selanjutnya, yang G adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang pertama menyebutkan penerimaan uang. Ini contohnya adalah kwitansi. Jadi kalau ada kwitansi penerimaan uang sebesar 5 juta ke bawah, ya, itu tidak kena bea materai. Tetapi kalau 5 juta 1 rupiah itu sudah kena bea materai. Tuh ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Jadi yang berbeda di sini adalah dengan undang-undang yang lama, di sini batasannya untuk jumlah penerimaan uang yang kena kena bea materai adalah 5 juta. Tuh, dulu 1 juta sudah kena, 250.000 sudah kena ke atas gitu ya. Baik. Berikutnya adalah ini juga hal baru disebutkan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu menentukan dokumen lain yang akan dikenakan bea materai yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai ini.
Rekan-rekan semua, demikian tadi adalah pengantar tentang Undang-Undang Bea Matre yang terbaru dan juga objek dari Undang-Undang Bea Matre. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini pada video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.